Jadi intinya menurut saya, bagaimana dari sang calon itu sendiri bisa menempatkan dan membahasakan kepada orang-orang yang membantu bahwa kita bersama adalah karena cita-cita yang mengikat. Jadi dengan itu maka yang tulus ya akan ikut bersama, yang tidak karena tidak punya vested interest, tidak punya kemanfaatan di situ, dia akan mundur teratur. Jadi itu seleksi alami. Jadi menurut saya komitmen untuk tetap dalam cita-cita perjuangan perubahan itu yang menjadi filter paling kuat terhadap kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Saya Dian dari Visi UIN. Selamat datang Tuan Guru Bajang ke Aceh. Semoga sebagaimana yang Allah janjikan, kalau Allah berkehendak 2019 kepemimpinan ulama akan terjadi di Indonesia, Allah akan menciptakan asbabnya. Semoga ini adalah salah satu asbab yang Allah buka untuk kita. Oke, pertanyaan saya yang pertama, selamat untuk Tuan Guru dan saudara-saudara di NTB terpilih menjadi kota wisata halal terbaik di dunia. Saya sebagai orang Aceh malu hati yang menjadi daerah syariah Islam kami dari sejak tahun 2006, tapi yang terpilih menjadi wisata halal terbaik dunia NTB. Itu tamparan untuk Aceh, dan untuk itu saya ingin belajar kira-kira apa yang Tuan Guru lakukan dalam tata kelolanya, karena kebetulan itu bidang saya. Bagaimana caranya memulai mengelola di sana, menertibkan hotel, misalnya hotel itu kan kalau beralasan dengan jaringan, misalnya mereka harus menyediakan minuman keras dan lain sebagainya. Bagaimana Tuan Guru menertibkan prostitusi, minuman keras dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, saya sangat tertarik dengan adanya lampion untuk perayaan MTQ. Kalau di Aceh itu mungkin kami hidup lama dalam konflik. Jadi membangun percaya untuk masyarakat Aceh itu susah sekali. Bercuriga dan sakwa sangka itu sudah menjadi bagian dari konflik, sehingga kemarin seperti yang terjadi di Pidijaya, begitu ada bantuan dari Cina, kita semua ketakutan, saling mencurigai. Bagaimana lampion bertuliskan Asmaul Husna bisa meramaikan MTQ? Bagaimana Tuan Guru membangun paradigma? Ini adalah negeri 1000 masjid, tapi bisa menerima kebaikan dari saudara-saudara Tionghoa tanpa sakwa sangka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tidak tidak anjungan dan kita dipersilakan. Terima kasih. Begini Tuan Guru, ini menyangkut proses politik ya. Bahwa hari ini Tuan Guru terpilih untuk melalui sebuah proses politik yang memang telah terjadi di masyarakat. Menariknya tadi bahwa bagaimana Tuan Guru mampu mengatasi yang terbaca oleh kita berbagai problematik yang ada di NTB itu. Dan saya yakin juga Tuan Guru itu punya tim ses atau tim sukses atau tim kampanye. Dan saya tidak tahu apakah pertanyaan yang cukup kualifikasi saya tanyakan, tapi penting untuk diikuti oleh mereka yang terlibat dalam suksesi kepemimpinan berikutnya. Jadi bisa terkait dengan tim ses itu ya. Bagaimana pengalaman Tuan Guru mentreatment mereka yang terlibat dalam proses mensukseskan Tuan Guru sebagai gubernur? Ya, karena ini penting, karena dalam beberapa observasi kita temukan bahwa justru yang mengacaukan situasi itu terkadang tim ses. Sang calon terkadang begitu berkeinginan untuk menunjukkan sebuah pemimpinan yang bagus, tetapi ada pressure dan tekanan yang dilakukan oleh tim ses membuat sang calon tersebut merubah keinginan itu. Nah, ini sering terjadi dan memang kita tidak meriset secara mendalam, tapi observasi awal kita lakukan, kita temukan bahwa ternyata peran tim sukses itu begitu besar juga untuk mendorong peran sang calon tersebut berhasil. Nah, berpengalaman dari Tuan Guru, bagaimana Tuan Guru menerima orang-orang yang terlibat di sekitar Tuan Guru dan menyukseskan mereka, misalnya Tuan Guru sebagai gubernur ya. Karena kita tahu terkadang ada program yang dilakukan ketika orang di sekitar mereka tidak
terlibat, justru program itu bisa menjadi batal. Padahal program itu begitu berguna untuk masyarakat. Terima kasih. Kemudian masalah wisata halal tadi sebenarnya sederhana. Dulu ketika ditantang oleh menteri, siapa yang berani pertama kali mendeklar daerahnya sebagai halal tourism atau Muslim friendly tourism destination, saya langsung angkat tangan. Saya salaman sama menteri, saya bilang NTB pertama. Ditanya modalnya apa? Enggak ada, modalnya keberanian. Ya namanya kan mengawali itu harus ada yang mengawali. Kalau tidak ada ya pasar wisata halal itu ratusan miliar dolar yang menikmati tetangga-tetangga kita, Malaysia, bahkan negara-negara yang muslimnya sedikit seperti Jepang, Korea, mereka membangun satu segmen untuk Muslim friendly tourism. Kita Indonesia tidak berani, tidak punya keberanian. Maka dimulai dari Lombok, kita belajar dari mana? Ya dari mana-mana. Cari provinsi yang lain belum ada, ya kita belajar dari luar. Kita bangun dari awal, dari langkah pertama. Alhamdulillah sekarang diikuti oleh Sumatera Barat, oleh Aceh juga, oleh Jawa Barat, dan banyak provinsi yang lain. Bisa saja suatu hari wajah wisata halal di Aceh itu lebih baik dari NTB atau Lombok, tapi kami tetap berbangga sebagai pelopornya. Jadi kan di pesantren begitu. Al-fadlu lil mubtadi walau kana ahsana mubtadi. Keutamaan itu bagi sang pelopor, walaupun yang mengikut itu bisa jadi lebih baik dari dia. Itu cara Islam mendorong kita untuk mempelopori kebaikan-kebaikan. Saya saksikan Muslim friendly tourism di Aceh sekarang sudah berkembang, alhamdulillah, ya, dan ruang untuk mengembangkan itu luar biasa. Yang ketiga tentang berikutnya dari Ibu tentang membangun mutual trust. Memang Bapak Ibu, kadang-kadang kita berbangsa ini terlalu terpaku pada tangible things, barang-barang yang terlihat, hal-hal yang kasat mata. Kita lupa bahwa ada intangible asset yang kita miliki sebagai satu bangsa. Aset tak terlihat, modal tak kasat mata. Apa itu? Persaudaraan dan rasa saling percaya. Jadi bagaimana kita membangun persaudaraan dan rasa saling percaya itu? Salah satu di antaranya adalah bahwa ada kebijakan konsisten. Ada kebijakan yang konsisten yang membuka ruang sehingga semua bisa mendapatkan kemanfaatan. Jadi kebijakan-kebijakan ekonomi, sosial, dan hal-hal lain itu harus termanfaatkan oleh semua. Bahkan ketika wisata halal juga dikembangkan, itu ternyata yang memanfaatkan tidak hanya Muslim, tapi juga para pelaku usaha non-Muslim. Nah, itu yang menurut saya penting. Dan yang kedua, bahwa silaturahim antara anggota masyarakat itu harus terus diperkuat. Kasus bahwa ada kecurigaan, yaitu pasti terjadi. Di Lombok atau di NTB juga pasti ada suasana atau nuansa seperti itu. Tapi Islam menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan itu. Apa itu? Patabayan. Kita bisa memanggil semua pihak yang terkait, duduk bersama. Kalau di Lombok atau di NTB itu ada berugak. Berugak itu 4 tiangnya. Ada juga berugak yang lebih besar itu 6 tiangnya. 4 tiang itu mencerminkan pihak-pihak yang berseteru. Lalu satu itu adalah wasitnya atau mediatornya, satu lagi menjadi saksi. Jadi ada kearifan sebenarnya dari para orang tua kita, bahwa ketika ada masalah-masalah terjadi, itu harus kita segera musyawarah. Saya pikir kalau semangat musyawarah ini dibangun, insya Allah masalah saling percaya itu juga akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, satu hal tentang wisata halal tadi saya lupa, bahwa ketika di awal itu kebijakan harus kita siapkan dengan utuh. Jadi payung yang terkuat itu harus kita siapkan. Saya yakin di Aceh sudah ada kanunnya. Kami di NTB punya perda pariwisata halal. Tidak cukup perda, itu kita masukkan juga di dalam RPJMD kita. Jadi ada payungnya. Ketika kita melaksanakan hal besar, siapkan payung kebijakan yang utuh, supaya kebijakan itu tidak hanya seusia satu kepemimpinan, tapi dia bisa sustain, dia bisa berkelanjutan seterusnya. Terakhir, masalah tim sukses sebenarnya
dimanapun pasti terjadi. Tidak mungkin ada seorang yang berikhtiar untuk satu amanah publik bekerja sendiri. Pasti dia membutuhkan bantuan dari yang lain. Ada tim-tim yang terbentuk, tapi sesungguhnya ekses negatif dari tim sukses itu bisa dimitigasi dari awal. Bagaimana bentuknya? Dari awal sudah ditekankan, ditegaskan bahwa kita ini bekerja bersama untuk satu cita-cita perjuangan. Adapun vested interest itu tidak boleh masuk dan merusak perjuangan. Maka alhamdulillah di NTB tidak pernah ada ekses yang terlalu berat terkait dengan masalah tim sukses itu. Dan mudah-mudahan seterusnya seperti itu. Jadi intinya menurut saya bagaimana dari sang calon itu sendiri bisa menempatkan dan membahasakan kepada orang-orang yang membantu bahwa kita bersama adalah karena cita-cita yang mengikat. Jadi dengan itu maka yang tulus ya akan ikut bersama, yang tidak karena tidak punya vested interest, tidak punya kemanfaatan di situ, dia akan mundur teratur. Jadi itu seleksi alami. Jadi menurut saya komitmen untuk tetap dalam cita-cita perjuangan, perubahan itu yang menjadi filter paling kuat terhadap kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Wallahu a'lam bishawab.